Ya, kembali lagi bersama saya Jeriswanto. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah program aplikasi mobile menggunakan React Native, yaitu aplikasi tentang perhitungan matematika bangun ruang dan bangun datar. Aplikasi tersebut merupakan suatu tugas akhir dari mata kuliah pemrograman aplikasi mobile saya di semester 5. Ya, langsung saja ya. Pada soal, buatlah sebuah aplikasi Android dengan menggunakan React Native dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Terdapat 3 proses pada aplikasi yang berisi A. Deskripsi atau identitas diri yang berisikan nama, NIM, dan kelas yang diikuti pada mata kuliah ini. B. Formulir pendaftaran yang isinya meliputi NIM, nama, program studi, dan alamat, kemudian dapat ditampilkan hasilnya. Selanjutnya, kemudian dari beberapa fungsi aplikasi tersebut dapat meliputi yaitu luas bangun kubus, balok, segitiga, lingkaran, tetapi saya ingin menambahkan yang lainnya. Kemudian soal nomor 2, pada formulir pendaftaran diberikan touchable opacity yang berfungsi menampilkan isian form tersebut ke dalam alert. Touchable opacity itu semacam seperti roll view, kayak gimana ya? Aplikasinya tuh bisa dipencet dan bisa di scroll ke atas ke bawah. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus nomor 3, pada kumpulan aplikasi tersebut terdapat touchable opacity yang bisa menampilkan hasil dari perhitungan tersebut ke dalam alert. Itu semacam peringatan. Kalau di JavaScript tuh kayak seperti misalnya kita mau mendelete suatu file, pasti ada peringatan apakah Anda yakin ingin mendelete file, seperti itulah kira-kira. Ya. Kemudian 4 poin dari video ini dibuat. Ya. Saya membuat aplikasi menggunakan Expo. Expo online dan offline. Saya sudah membuatnya di Expo online. Aplikasinya sebagai berikut. Dan aplikasi Android tambahan itu untuk merunning aplikasi tersebut itu menggunakan Expo. Ya, saya di sini udah menggunakan screen mirror atau HP saya terlihat di layar menggunakan browser. Ya, saya akan men-scan kode QR tersebut. Ya, ya. Tampilan aplikasinya seperti ini. Di atas ada sebuah judul aplikasinya, yaitu aplikasi From Mahasiswa, Bangun Ruang, dan Bangun Datar. Kemudian ada foto saya, dan ada identitas diri saya, yaitu nama saya Jeriswanto, terus kemudian NIM saya, kemudian mata kuliah yang saya ambil, kemudian formulir pendaftaran. Ya, ini ada nama, NIM, prodi, dan alamat. Saya akan coba dulu ya, nama Jeriswanto, NIM, kemudian prodi informatika, dan alamat Cilacap. Ya, saya akan memencet tombol button daftar. Ya, ini hasil outputnya, yaitu nama Jeriswanto, NIM 19051012, prodi informatika, alamat Cilacap. Oke. Kemudian yang kedua, aplikasi rumus bangun ruang dan bangun datar. Yang pertama yaitu kubus. Di sini ada luas permukaan kubus dan volume. Di sini dua perhitungan menjadi satu kali submit. Itu ada luas permukaan dan volume. Misalnya saya ingin rumusnya sudah tertera di aplikasi ya. Saya ingin mencoba masukkan sisi kubusnya itu 9. Oh ya, ini nilai default sisi kubusnya itu 0. Ya, hasil volume kubusnya itu 729 dan luas permukaannya itu 486. Kemudian balok. Pada balok ada luas permukaan dan volume. Yaitu rumus balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Ya, saya ingin masukkan panjang misalnya 10, katakanlah lebarnya 6 dan tingginya tuh 5. Itu hasil volumenya itu 300. Kemudian keliling balok. Keliling balok itu 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Itu saya akan masukkan panjang misalnya 9, lebarnya 4, tingginya 6. Itu hasil kelilingnya itu 864. Kemudian segitiga, rumusnya itu luas alas sama dengan luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Misalnya alasnya 12, tingginya saya mau 7. Ya, hasilnya 42. Kemudian lingkaran itu luasnya itu pi kali jari-jari kali jari-jari. Pi saya menggunakan 3,14 bukan 22/7. Ya, misalnya saya ingin masukkan
jari-jarinya tuh 21, berapa hasilnya? Ya, 1384,74. Kemudian ada volume tabung. Pada volume tabung di soal tidak ada ketentuan untuk membuat ini, tapi saya ingin menambahkannya untuk melengkapi aplikasi tersebut. Ya, volume tabung itu V kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi. Saya ingin masukkan jari-jari tabung 10, kemudian jari-jari kedua juga 10, tingginya 7. Ya, hasilnya itu 2198. Kemudian ada persegi. Persegi itu rumusnya itu luas sama dengan sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Sisinya misalnya 6, yang bawah 7. Samain aja ya, 66. Ya, 36. Kemudian persegi panjang, misalnya saya ingin masukkan panjang 12 dan sisinya persegi panjang. Bentar. Persegi panjang. Terus ini masukkan. Ya, aplikasinya sudah buka. Tadi ada kesalahan, misalnya panjangnya itu 12, lebarnya misalnya 6. Apa hasilnya? Ya, 72. Ya. Kemudian saya juga sudah membuatnya di Expo Offline dengan kode sebagai berikut. Ya, tadi ada perubahannya. Ya, bangun ruang dan bangun datar versi Expo Online. Ya, saya sudah menjalankannya. Saya ingin membuka aplikasi ulang. Saya ingin men-scan ulang. Saya ingin mencoba running ulang. Ya, sedang menunggu server Metro. Ya, QR code-nya sudah muncul. Saya scan dulu. Ya. Ya, tapi dengan aplikasinya sama ya. Seperti yang telah saya jelaskan tadi di versi Expo Online, sama saja karena sama-sama menggunakan modul reaktif. Ya, karena aplikasinya sama dan saya tadi juga sudah menjelaskan, saya tidak akan menjelaskan ulang. Ya, mungkin saya akan menjelaskan di bagian source code atau bagian codingnya. Ya. Kemudian saya juga sudah menggunakan aplikasi tersebut ke dalam Expo dan saya juga bisa mengupload ke Google Play Store nantinya. Ya, aplikasinya sudah saya online-kan di sini. Jika ingin membukanya, tinggal dipencet. Saya juga sudah mengganti icon aplikasi tersebut dan dibuka lewat Expo juga scan. Ya, saya ingin mencobanya. Ya, saya ingin scan ini. Ya, sudah. Ya, aplikasi sudah berjalan yaitu dengan judul UAS PAM. Kalau yang tadi judulnya itu PAM. Ya, saya menggunakan membuat aplikasi menggunakan satu file saja yaitu di app.js. Tidak saya pisahkan ke beberapa komponen karena biar memindah dari Expo Online ke offline lebih gampang. Ya, tanpa banyak basa-basi, di sini ada import React Native component from React. Yaitu artinya adalah aplikasi ini mengambil modul dari React Native yang berupa text, view, kemudian status bar, image untuk memunculkan image, dan ada touchable opacity, kemudian text input, ada scroll view, ada style sheet, ada alert, dan drag enter from React Native. Kemudian ada class app. Class app itu sama aja kayak kalau di framework Code Meter tuh kayak controller apa misalnya, terus ada kelas app extend controller gitu, mirip lah. Ada constructor,
Kemudian ini ada header untuk judul aplikasinya itu aplikasi From Mahasiswa, bangun ruang dan bangun datar. Kemudian di sini ada isiannya itu NIM, nama, prodi, alamat. Kemudian di sini ini variabel tetap kayak kemudian ada sisi kubus dengan nilai default 0, kemudian hasil volume kubus, hasil panjang kubus, kemudian ada balok, ada segitiga, ada lingkaran, tabung, persegi, persegi panjang dan mungkin kedepannya akan saya kembangkan menjadi lengkap ya seperti ini. Kemudian ada form pendaftaran. Form pendaftaran itu ada menggunakan LED, tidak menggunakan cons karena nilainya tuh tidak tetap. Kalau menggunakan cons kan nilainya tetap. Ini ada nama, NIM, prodi, alamat. Kemudian sini ada rumus itu perhitungannya itu luas dan volume kubus, kemudian volume balok, keliling, dan ada luas segitiga, luas lingkaran, kemudian volume tabung, dan luas persegi, persegi panjang. Kemudian ini muncul macam kayak kita mau menutup aplikasi, ada alert kayak warning atau peringatan apakah mau keluar aplikasi. Jika pencet tidak, maka hasilnya tidak jadi keluar. Jika iya, kita akan keluar kayak seperti itu. Kemudian ini ada peringatan ketika kita mencoba misalnya yang tadi perhitungan kubus, maka ada muncul alertnya kayak tadi hasilnya udah muncul gitu, seperti itu ada alert balok dan sebagainya. Kemudian ini alert form pendaftaran. Kemudian ini render CSS. Ini ada file dari project saya. Di sini juga ada di versi online, sama saja. Di sini saya menambahkan foto saya juga. Ya. Dan di sini biodata saya yang tadi. Di sini ada bagian CSS. Placeholder tuh yang di bagian sini isiannya placeholder. Dan placeholdernya saya ubah warna grey biar seperti apa shadow gitu bayangan. Kemudian ya ini bagian CSS aplikasinya. Harusnya saya pisah biar nggak terlalu panjang dan jika ada yang error gampang mencari yang error di mana itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila terlalu panjang dan terlalu berlibat, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih.